Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Area di sekitarnya mungkin akan menjadi hampa. Pemimpin Istana Dewa Naga terus-menerus memandang Xiao Fan, matanya penuh kekaguman dan keterkejutan. Tidak buruk gumam pemimpin Istana Dewa Naga. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Long Aotian akan sekuat ini. Sekarang, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia memiliki kekuatan ranah semi Shenlong. Namun saat ini, Long Ao baru berada di tingkat keempat ranah Ziyuan. Pemimpin Istana Dewa Naga merasa bahwa mungkin monster seperti Xiao Fan dari alam Kongchen juga telah lahir di alam naga ilahi. Namun, sekarang pemimpin Istana Dewa Naga ingin mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Long Aotian. Jenius mengerikan semacam ini harus diperiksa secara ketat sebelum bergabung dengan Istana Dewa Naga. Kalau tidak, kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, akan merepotkan. Kompetisi berlanjut dengan pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Xiao Fan dan Long Zimo berlumuran darah. Kedua belah pihak saling menyerang dan tidak mau kalah. Duar, duar, duar. Sosok Dharma di belakang Long Zimo sangat ganas. Sosok Dharma naganya bersayap di punggungnya dan tampak sangat garang dan menakutkan. Long Zimo melantunkan mantra, dan Dharma di belakangnya perlahan menghilang dan menyatu dengan tubuhnya. Sesaat kemudian, api yang berkobar membakar seluruh tubuh Long Zimo. Mati. Long Zimo telah mengeluarkan serangan terkuatnya, yang awalnya direncanakan untuk digunakan dalam kompetisi final. Xiao Fan menghela napas, tak menyangka lawan yang dihadapinya akhir-akhir ini lebih tangguh dari sebelumnya. Dalam keputusasaan, aura Xiao Fan meningkat lagi, dan dia harus menggunakan keterampilan aslinya lagi. Xiao Fan meraung, dan energi naga di sekelilingnya mendidih. Ia menambahkan kekuatan Dharma naga ke tubuhnya dan menyerang dengan cara yang sama seperti Long Zimo. Duar, 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 duar. Pertarungan sengit antara Xiao Fan dan Long Zimo terus berlanjut. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat mengerikan. Banyak jenius di sekitar yang menyaksikannya terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Long Aotian akan sekuat itu. Pada akhirnya, Long Zimo berlumuran darah. Xiao Fan baru saja bertukar jurus dengannya dan sengaja memperlihatkan kelemahannya untuk mengelabui lawan. Ark Long Zimo terbang mundur. Zimo, seru pemimpin Sekte Feilong. Long Zimo adalah jenius terkuat di Sekte Feilong. Jika terjadi sesuatu padanya, itu akan menjadi masalah besar bagi Sekte Feilong. Untungnya, Xiao Fan berhenti dan tidak terus membunuhnya. Aku kalah. Wajah Long Zimo memucat dan dia akhirnya mengakui kekalahannya. Dalam hal ini, dia jauh lebih unggul daripada Long Hun. Setidaknya Long Zimo tidak hina. Terima kasih. Xiao Fan menghela napas dan turun dari panggung. Pada saat ini, semua orang di dekatnya menatap Xiao Fan dengan kaget. Xiao Fan menghela napas dan kembali ke paviliun Zuilong. Pemimpin paviliun Zuilong begitu gembira hingga dia tidak dapat berhenti tersenyum dan menepuk bahu Xiao Fan berulang kali. Bagus, bagus, bagus. Aotian, hebat sekali. Pemimpin paviliun sedang dalam suasana hati yang baik. Hal yang sama juga berlaku bagi para tetua paviliun Zuilong. Mereka semua dalam suasana hati yang baik. Long Aotian benar-benar menang lagi. Terima kasih atas pujiannya, pemimpin, kata Xiao Fan sambil memberi hormat. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan mereka semua terkejut. Long Aotian ini, bakatnya seharusnya yang terbaik di alam naga ilahi saat ini, kan? Seharusnya begitu. Intinya, dia hanya berada di ranah Ziyuan. Jika dia mencapai ranah Jingtian, apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu tentang ini? Terlalu kuat. Menurutmu siapa yang memiliki bakat lebih kuat, Long Aotian atau Xiao Fan dari alam Kongchen? Ini seharusnya masih Xiao Fan. Semua orang di dekatnya terkejut, dan beberapa bahkan membandingkan Xiao Fan dan Long Aotian.
Namun, di mata semua orang, bakat Xiao Fan masih lebih baik sekarang. Lagi pula, Xiao Fan adalah orang kuat yang bisa bertarung di ranah Shenlong. Pada pertandingan berikutnya, Long Cheng dari keluarga kerajaan, dan Long Ba dari Paviliun Suilong. Tetua Istana Dewa Naga berbicara perlahan. Long Cheng melangkah ke panggung, ekspresinya dingin dan matanya penuh semangat juang. Long Cheng sangat beruntung. Lawan-lawan yang ia temui di sepanjang perjalanan tidak terlalu kuat, sehingga ia berhasil mencapai peringkatnya saat ini. Kekuatan Long Ba juga rata-rata, dia hanya berada di tingkat ke-8 ranah nirvana. Meskipun Long Cheng hanya berada di tingkat ke-6 ranah nirvana, darah bangsawannya memberinya bakat luar biasa, dan ia memiliki kekuatan penekan garis keturunan yang kuat atas naga lainnya. Ayo bertarung. Long Cheng meraung dengan momentum yang luar biasa, bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Xiao Fan. "Ark!" teriak Long Ba dengan marah dan langsung menyerbu ke arah Long Cheng. Lumayan, gumam Xiao Fan, ia tak menyangka kekuatan Long Cheng juga meningkat. Duar, 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 duar. Long Cheng dan Long Ba bertarung dengan sengit. Biasanya, Long Ba akan mampu menekan Long Cheng. Sayangnya, garis keturunan naga Long Ba dan Long Cheng jauh lebih rendah kemurniannya. Akibatnya, Long Ba tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertempuran. "Lawan!" teriak Long Cheng dengan marah, lalu seekor naga raksasa jatuh dari langit, melukai Long Ba dengan serius. Pada akhirnya, setelah pertempuran sengit, Long Cheng menang dan Long Ba jelas dikalahkan. Semua orang di dekatnya terkejut. Long Cheng ini tidak sederhana. Ya, kekuatannya memang luar biasa. Apakah dia menyembunyikan kemampuannya sebelumnya? Seharusnya begitu. Dia memang kuat. Kurasa dia berubah karena kalah dari Xiao Fan. Mendengar perbincangan di dekatnya, Long Cheng awalnya dalam suasana hati yang baik, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia kalah dari Xiao Fan, raut wajahnya langsung berubah muram. Long Cheng tampak muram dan melangkah turun dari panggung, tetapi dia menyadari tatapan aneh. Long Cheng melihat dan mendapati bahwa pemilik tatapan itu adalah Long Aotian. Orang lain itu menatapnya dengan cara yang sangat aneh seolah-olah seperti seorang ayah menatap putranya. Long Cheng sangat marah, tetapi karena suatu alasan, dia merasa takut dalam hatinya dan tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar. Long Cheng tidak tahu mengapa ini terjadi, rasanya sangat aneh. Long Cheng bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa dia takut pada Long Aotian. Mungkinkah kekuatan garis keturunan pihak lain lebih murni daripada miliknya? Long Cheng menggelengkan kepalanya dan tidak ingin memikirkan masalah ini lagi. Ia ingin terus mengalahkan lawan-lawannya dan akhirnya mencapai puncak. Berikutnya, Tetua Istana Dewa Naga berbicara, dan kompetisi dilanjutkan. Satu demi satu kompetisi dilaksanakan, dan pada saat ini, Xiao Fan mendengar suara pemimpin Sekte Shenlong. "Aotian, keluar sebentar!" Xiao Fan tertegun, lalu tiba-tiba gembira. Ia diam-diam pergi dan menemui pemimpin Sekte Shenlong. "Ini darah naga suci. Darah ini sangat berharga. Kamu harus menyimpannya baik-baik." Pemimpin Sekte Shenlong menyerahkan botol giok kepada Xiao Fan. Xiao Fan mengambil botol giok itu dan merasakan kekuatan dahsyat di dalamnya sebelum dia membukanya. Terima kasih." Xiao Fan tersenyum dan mengepalkan tinjunya, dalam suasana hati yang baik. "Sama-sama. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid Sekte Shenlong." "Wajar saja," kata pemimpin Sekte Naga Suci sambil tersenyum. Xiao Fan dengan gembira mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada pemimpin Sekte Shenlong, lalu berbalik dan pergi. Meskipun pemimpin Sekte Shenlong merasa tertekan, dia merasa itu semua sepadan. Xiao Fan tidak berkata apa-apa dan kembali ke Paviliun Suilong. Setelah beberapa saat pemimpin Sekte Shenlong juga menyampaikan pesan ke telinga Xiao Fan. Xiao Fan diam-diam pergi dan menemui pemimpin Sekte Shenlong. Ambillah pemimpin Sekte Shenlong menyembunyikan kepedihan hatinya dan memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Xiao Fan. Xiao Fan mengambilnya dan memeriksanya.
dan sangat gembira. Ada baju besi merah di dalamnya, dan bagian luarnya ditutupi sisik naga. Terima kasih Xiao Fan mengepalkan tangannya berulang kali, dalam suasana hati yang baik. Ini tugasku. Lagi pula, kamu akan menjadi murid sekte Salong kami di masa depan, kata pemimpin sekte Salong sambil tersenyum. Murid pasti akan melakukan yang terbaik dan menumpahkan darah dan keringat untuk sekte, kata Xiao Fan dengan gembira. Baiklah pemimpin sekte Salong mengangguk. Xiao Fan mengepalkan tangannya dan pergi. Orang-orang ini telah menghubungi sekte masing-masing sebelumnya dan meminta mereka untuk segera mengirimkan barang-barang yang dijanjikan kepada Long Aotian. Setelah beberapa saat, para pemimpin sekte Feilong, sekte Jiulong dan tokoh-tokoh kuat lainnya yang pernah bertemu Xiao Fan juga mengirim pesan untuk mengundang Xiao Fan pergi. Dan dia memberinya semua hal yang telah dijanjikan pada Xiao Fan. Xiao Fan sangat gembira dan mengepalkan tinjunya berulang kali. Terima kasih banyak. Xiao Fan sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan tersenyum lebar. Setelah memperoleh darah kaisar leluhur naga, dia bisa pergi begitu saja. Jika alam naga ilahi tahu tentang ini, mereka mungkin akan menjadi gila sama-sama. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang, kata pemimpin sekte Jiulong sambil tersenyum. Xiao Fan diam-diam kembali ke paviliun Zuilong. Pemimpin paviliun Zuilong dan yang lainnya telah menyadari kepergiannya diam-diam, dan mereka semua merasa penasaran. Tetapi karena statusnya tidak nyaman untuk berbicara, mereka sangat khawatir Long Aotian akan bergabung dengan sekte lain dan mengkhianati paviliun Zuilong. Sekarang tampaknya kemungkinannya sangat tinggi. Tak lama kemudian, babak kompetisi ini berakhir dan babak berikutnya dimulai. Long Cheng dari keluarga kerajaan, Long Aotian dari paviliun Zuilong, tetua istana Dewa Naga berbicara perlahan. Xiao Fan tercengang. Ia tak menyangka akan bertarung dengan Long Cheng di sini. Detik berikutnya, Xiao Fan melangkah ke atas panggung. Ekspresinya sangat rumit, dan tak bisa menggambarkan perasaan di hatinya. Long Cheng adalah orang yang telah kuberi tanda budak, jadi dia adalah budakku, namun dia masih saja harus bertarung denganku. Di sisi lain, sesaat kemudian Long Cheng juga langsung naik ke atas panggung. Ekspresinya dingin. Jika lawannya adalah Long Aotian, dia tidak akan berani gegabah. Long Aotian, kamu sangat kuat tapi aku juga tidak lemah, kata Long Cheng dengan suara dingin dan agresif. Pada saat ini, ia menunjukkan semangat juang yang sangat bangga. Meskipun Long Aotian memiliki rekam jejak yang sangat baik sebelumnya, Long Cheng sama sekali tidak takut. Oh baiklah. Xiao Fan mengangguk, menatap Long Cheng dengan tatapan aneh. Kamu apa yang kamu lihat? Apa maksudmu? Kata Long Cheng dengan marah, sangat marah pada Xiao Fan. Bukan apa-apa, hanya melihatmu, kata Xiao Fan dengan acuh tak acuh sambil merentangkan tangannya. Kerumunan penonton di dekatnya tercengang. Dulu, saat Long Aotian bertarung dengan orang lain, dia bukan orang yang banyak bicara. Bagaimana Long Aotian bisa bersikap seperti ini terhadap Long Cheng? Bahkan para tetua istana Dewa Naga tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Long Aotian dan mengapa dia bersikap seperti itu. Kamu benar-benar menyebalkan, tunggu saja bagaimana aku akan menghadapimu, geram Long Cheng sambil menggertakkan giginya. Sekalipun dia tahu bahwa Long Aotian memang luar biasa dan dia tidak yakin bisa mengalahkannya, dalam hal semangat juang, Long Cheng sama sekali tidak mau menyerah. Hehehe, baiklah, aku akan menunggumu mengalahkanku, kata Xiao Fan sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, dia sangat penasaran di dalam hatinya. Bagaimana ekspresi Long Cheng jika dia tahu bahwa dia adalah Xiao Fan? Sayang sekali Xiao Fan tidak bisa mengungkapkan identitasnya sekarang, kalau tidak akan merepotkan. Baiklah, kompetisi dimulai. Tetua Istana Dewa Naga berbicara perlahan. Dan sosoknya menghilang dari arena. Serang. Long Cheng meraung dan bergegas menuju Xiao Fan dengan tidak sabar.
ia ingin mengambil inisiatif dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang lawan secara tiba-tiba. Long Cheng menyaksikan pertarungan antara Long Aotian dan yang lainnya barusan. Kekuatannya jelas yang terbaik di antara semua jenius di dekatnya, jadi dia tidak akan gegabah sama sekali. Terlebih lagi, karena suatu alasan, Long Cheng tampaknya memiliki rasa takut terhadap Long Aotian di dalam hatinya. Perasaan ini tak terlukiskan, seolah-olah dia punya firasat bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengalahkan Long Aotian. Long Cheng membenci perasaan ini, karena orang terakhir yang memberinya perasaan ini adalah Xiao Fan. Hehehe, ayolah. Xiao Fan mencibir, dan segera mengambil tindakan, bertarung dengan Long Cheng. Duar, 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 duar. Pertarungan antara kedua pihak berlangsung sengit dan tidak ada pihak yang mau mengalah. Para penonton di dekatnya semua terkejut dan rahang mereka ternganga. Ini Long Cheng sangat kuat, dia bisa melawan Long Aotian sejauh ini. Apakah Long Cheng berencana mengalahkan Long Aotian dengan seluruh kekuatannya? Seharusnya begitu, tapi kekuatan Long Aotian terlalu mengerikan. Long Cheng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Seruan-seruan terus terdengar dari orang-orang di sekitar. Sebenarnya, di mata semua orang di sekitar, tidak buruk. Pemimpin pavilion Zuilong bergumam dan mengangguk diam-diam, merasa jika keadaan terus seperti ini, Long Aotian sepertinya punya peluang untuk meraih juara pertama. Jika itu yang terjadi, Long Aotian akan menjadi masa depan pavilion Zuilong, tetapi kemudian wajahnya menjadi gelap lagi karena dia memikirkan hal lain. Sialan, pemimpin pavilion Zuilong memandang pemimpin sekte Senglong, pemimpin sekte Jiulong, dan yang lainnya. Semua orang menatap Long Aotian dengan mata berbinar seolah-olah mereka sedang melihat muridnya sendiri. Hal ini membuat pemimpin pavilion Zuilong sangat marah. Akan tetapi, karena status dan kesempatannya, pemimpin pavilion Zuilong tidak secara terbuka mengungkapkan kemarahannya. Dia masih memikirkan manfaat apa yang harus dia berikan kepada Long Aotian setelah kembali ke sekte agar dia setia pada sekte tersebut dan tidak pernah berkhianat. Perang. Xiao Fan dan Long Cheng masih bertarung, tetapi situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Long Cheng, sekalipun Long Cheng berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan mengorbankan darah dan umurnya, dia tetap tidak sebanding dengan Xiao Fan. Sialan, Long Cheng meraung keras, dan naga raksasa di belakangnya meraung ganas. Pada saat ini, kekuatan Long Cheng meningkat pesat. Lumayan, gumam Xiao Fan. Saat ini, Long Cheng sudah mulai menggunakan kekuatan asli dari Dharma Naga untuk bertarung. Dapat dikatakan bahwa Long Cheng tidak akan segan-segan mengeluarkan biaya untuk menang saat ini. Long Cheng tidak mau mengakui kegagalannya. Jika dia kalah di sini, bagaimana dia bisa terus menjadi lebih kuat? Long Cheng ingin mengalahkan Xiao Fan dan kemudian melarutkan tanda budak di tubuhnya. Bunuh, bunuh, teriak Long Cheng, dan bergegas menuju Xiao Fan lagi dengan momentum besar. Pada saat ini, darah naga yang membakar tubuh Long Cheng berubah menjadi rantai ketertiban dan menyelimuti Xiao Fan. Long Cheng berencana untuk menyegel Long Aotian dan kemudian membunuhnya. Ini Long Cheng juga terbakar dengan kekuatan aslinya. Apakah dia juga gila membakar kekuatan asal? Apa yang akan dia lakukan setelah itu? Benar sekali, Long Cheng terlalu tidak sabaran. Kalaupun dia menang melawan Long Aotian, apa yang akan terjadi padanya di masa depan? Semua orang di dekatnya sangat terkejut dan rahang mereka ternganga. Mati. Long Cheng tersenyum muram. Di matanya, Xiao Fan jelas bukan lawannya. Sayangnya, kamu masih sedikit kurang, gumam Xiao Fan. Tatapan Dharma Naga di belakangnya berubah dingin, dan kekuatan garis keturunan yang dahsyat meledak dalam sekejap. Apa? Wajah Long Cheng berubah drastis, dan dia merasakan tekanan yang berasal dari lubuk hatinya. Kekuatan garis keturunan naga pihak lain bahkan lebih kuat dan lebih murni daripada miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah garis keturunan Long Aotian begitu kuat? Dia kekuatan dharmanya menekan Long Cheng. Ya Tuhan,
ini tidak mungkin. Long Cheng adalah keturunan keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin kekuatan garis keturunan Long Aotian bisa menekan Long Cheng? Jika tidak mungkin, lalu apa yang terjadi? Orang-orang di dekatnya semua tercengang dan rahang mereka ternganga. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Long Cheng tercengang, ia benar-benar merasakan tekanan yang mengerikan yang membuatnya tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Dia ingin melawan, tetapi menghadapi Dharma Naga yang ganas milik Long Aotian, dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Alasan mengapa Long Cheng mampu mengatasi semua rintangan di sepanjang jalan sepenuhnya karena kekuatan garis keturunannya, yang mencegah lawan-lawannya mengeluarkan kekuatan puncak mereka dan semuanya akan ditekan oleh kekuatan garis keturunan Long Cheng. Dan kali ini hasilnya justru sebaliknya. Long Cheng ditekan oleh kekuatan Dharma Long Aotian dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Hehehe, ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Xiao Fan mencibir, ia mengambil kesempatan ini untuk memperlihatkan kekuatan dharmanya. Saat bertarung dengan Long Cheng, Xiao Fan menghilangkan keraguan orang-orang di dekatnya. Garis keturunan Long Aotian sangat murni, begitu. Pantas saja dia begitu jenius. Ternyata itu karena garis keturunannya. Dari keluarga mana dia berasal? Mengapa esensi darah di tubuhnya begitu kuat? Aku tidak tahu. Kamu harus bertanya pada Paviliun Zuilong. Banyak penonton di dekatnya terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sialan kamu, Long Cheng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Saat ini, ia begitu lemah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Belum lagi menyerang, sudah cukup baginya untuk tetap tenang dan tidak berlutut di hadapan Long Aotian. Alasan mengapa Long Cheng menang sebelumnya adalah karena kekuatan garis keturunannya. Begitu dia kehilangan keunggulan ini, dia tidak akan punya peluang untuk menang. Saat berikutnya, sosok Xiao Fan menghilang dan muncul di depan Long Cheng, meninjunya. Long Cheng memuntahkan darah dan terlempar mundur. Long Cheng terbang sangat jauh dan menabrak tirai cahaya di perbatasan arena sebelum berhenti. Sosok Xiao Fan menghilang, dan saat berikutnya dia muncul di depan Long Cheng. Kamu kalah, kata Xiao Fan dengan tenang. Long Cheng berteriak keras dan hendak mengambil tindakan. Disayangkan, Xiao Fan segera mengambil tindakan dan memukul Long Cheng dengan keras. Berhenti memukulku, berhenti memukulku, aku menyerah, aku menyerah. Long Cheng langsung dipukuli hingga babak belur oleh Xiao Fan. Semua orang di dekatnya tercengang, bertanya-tanya mengapa Long Aotian harus menggunakan tangan seberat itu. Apakah dia memiliki konflik dengan Long Cheng? Dan mengapa Long Aotian tampak kecewa di wajahnya saat ia memukul Long Cheng dengan kasar? Apa hubungan antara keduanya? Long Cheng memohon belas kasihan, tetapi Xiao Fan tidak berhenti dan terus memukuli Long Cheng dengan keras. Pada saat ini, Tetua Istana Dewa Naga tidak tahan lagi, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, hentikan. Mendengar ini, Xiao Fan berhenti. Long Cheng berhasil menyelamatkan separuh hidupnya berkat ini. Kamu tunggu saja. Long Cheng menggertakkan giginya dengan ganas, berbalik dan pergi dengan marah. Xiao Fan merentangkan tangannya, tampak acuh tak acuh, dia pun turun dari ring dan kembali ke tempat Paviliun Zuilong. Bagus sekali. Pemimpin Paviliun Zuilong sangat gembira. Xiao Fan mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Saudara Aotian, kamu sangat kejam. Long Bai mendekati Xiao Fan, berkata dengan gembira, dan mengacungkan jempol pada Xiao Fan. Tidak buruk. Xiao Fan mengangguk dan tidak banyak bicara. Monster naga lain di dekatnya menatap Xiao Fan dengan tatapan terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatannya akan sekuat itu. Bahkan Long Cheng, yang memiliki garis keturunan paling murni, dikalahkan. Xiao Fan tampak acuh tak acuh. Baiklah, selanjutnya kompetisi terus berlanjut satu demi satu, dan para tetua Istana Dewa Naga mengumumkan kedua tim untuk kompetisi berikutnya. Tidak lama kemudian, Long Bai datang ke lapangan, tetapi ia dengan cepat dikalahkan karena kurangnya kekuatan. Long Si sangat kuat,
dia akan memenangkan permainan berikutnya juga. Kompetisi berlangsung hari demi hari, dan sekarang tidak banyak orang yang tersisa. Aturan kompetisi ini adalah 3 yang teratas akan berhak menerima darah kaisar leluhur naga. Oleh karena itu, Xiao Fan dan Long Si keduanya memiliki peluang besar sekarang. Setelah putaran kompetisi ini, tersisa 13 peserta. Pertandingan berikutnya akan berlangsung antara Long Aotian dari Paviliun Zuilong dan Long Si dari Paviliun Zuilong. Ketua Istana Dewa Naga berbicara perlahan, dan setelah membacakan nama kedua peserta, dia sendiri tercengang. 2 murid dari Paviliun Zuilong saling bertarung. Semua orang di dekatnya tercengang dan melihat ke arah Paviliun Zuilong, berpikir bahwa kompetisi berikutnya akan menarik. Xiao Fan menghela napas dan melirik Long Si yang tidak jauh darinya. Long Si menatap Xiao Fan, matanya penuh semangat juang. Meskipun pertandingan ini merupakan kompetisi kerajaan, namun sebenarnya dapat dikatakan ini adalah kompetisi untuk melihat siapa jenius yang paling kuat di Paviliun Zuilong. Xiao Fan naik ke atas ring, dan Long Si juga naik ke atas ring, dan keduanya saling memandang dari kejauhan. Wajah pemimpin Paviliun Zuilong tampak muram. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin mereka saling bertarung? Ya, apa yang harus kita lakukan? Aotian dan Long Si, siapa yang akan menang? Siapapun yang menang, itu tidak akan baik bagi kita para tetua Paviliun Zuilong. Semuanya tampak tidak senang. Para murid Paviliun Zuilong juga memiliki ekspresi yang rumit. Di dekatnya, orang-orang dari pasukan lain semuanya memperlihatkan senyum main-main. Menarik, manakah dari 2 jenius di Paviliun Zuilong yang lebih kuat? Seharusnya Long Aotian. Kalian semua sudah melihat kekuatannya tadi. Jika kita bandingkan kemurnian garis keturunan, Long Si seharusnya tidak sebaik dia. Mungkin bukan itu masalahnya. Long Si juga bukan orang biasa. Dari segi status dan identitas, dia jauh lebih kuat daripada Long Aotian, itu benar. Lupakan saja, siapapun yang menang, Paviliun Zuilong akan mengalami kerugian. Hehehe, itu benar. Pada akhirnya, ada 3 orang yang dapat menerima darah kaisar leluhur naga. Jika seorang murid Paviliun Zuilong tereliminasi di sini, itu berarti meskipun murid yang tersisa menang, ia hanya akan menempati 1 tempat paling banyak. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu, kata Long Si dingin, dengan niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Xiao Fan tercengang, ia tidak menyangka Long Si punya niat sebesar itu untuk membunuhnya. Hehehe, baiklah. Xiao Fan mengangguk dengan ekspresi dingin. Duar, 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 duar. Xiao Fan dan Long Si langsung bertarung. Kedua belah pihak saling menyerang dengan agresif, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Xiao Fan sangat kuat, tetapi Long Si juga tidak lemah. Xiao Fan terkejut. Dia tahu Long Si pasti sangat kuat, tapi dia tidak menyangka dia akan sekuat itu. Setelah Xiao Fan berpartisipasi dalam kompetisi, ia bertarung melawan monster naga dari berbagai kekuatan, tetapi tidak ada satupun yang sekuat Long Si. Aku tidak menyangka, gumam Xiao Fan. Dia tidak pernah menyangka Long Si akan sekuat ini. Orang ini menyembunyikan kemampuannya sebelumnya, tetapi sekarang menghadapinya, Long Si tahu bahwa dia tidak bisa menang dengan menyembunyikan kemampuannya, jadi dia menunjukkan kekuatan aslinya. Kenyataannya, persis seperti dugaan Xiao Fan, sisik naga di tubuh Long Si bangkit dan berubah menjadi bilah sisik naga tajam yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menyerang Xiao Fan. Mati, kata Long Si dingin. Xiao Fan menghembuskan napas, dan dharma naga di belakangnya menyelimuti dirinya, menghalangi gerakan Long Si. Di dekatnya, banyak penonton yang terkejut. Long Si ini tidak sederhana, gumam pemimpin sekte Jiulong sambil memandang bolak-balik antara Xiao Fan dan Long Si. Dalam hatinya, ia berharap Long Aotian bisa menang. Ia harus berbicara baik-baik dengan Long Aotian. Jika semuanya berjalan lancar, Long Aotian akan menjadi murid sekte Jiulongnya. Hal yang sama berlaku untuk para pemimpin sekte Senglong dan sekte Feilong di dekatnya.
Mereka semua berharap Xiao Fan akan menang. Pada saat ini, di atas ring, mati. Long Si meraung dengan marah, darah mengalir dari sisik naga ke seluruh tubuhnya, dan auranya terus meningkat. Dia ingin memanfaatkan ketidaksiapan Long Aotian dan membunuhnya secepat mungkin. Apa kamu pikir aku takut padamu? Xiao Fan mendengus dingin, dan Dharma Naga memancarkan cahaya darah yang kuat, dan bertarung dengan Dharma Long Si. Xiao Fan telah memperlihatkan api iblis Cixiao sebelumnya, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Dengan kata lain, sekarang Xiao Fan tidak dapat lagi menggunakan banyak metodenya kecuali Dharma Naga. Jika tidak, Long Si pasti sudah dikalahkan sejak lama. Sialan Long Si menggertakkan giginya dengan ganas, matanya memerah karena marah, akan tetapi, meski begitu dia tidak bisa menekan Xiao Fan. Pada akhirnya, setelah kedua belah pihak bertarung selama ribuan ronde, Xiao Fan menemukan kesempatan yang tepat, dan Dharma Naga menembus tubuh Long Silong, menjatuhkannya dari kehampaan. Xiao Fan mengambil kesempatan untuk menyerang dan memukul Long Si dengan keras. Long Si muntah darah dan napasnya tersengal-sengal, tetapi dia masih sangat keras kepala dan tidak mau mengakui kekalahan atau menyerah. Aotian, hentikan! Pemimpin pavilion Zuilong tidak tahan melihatnya lagi. Dia berteriak dan meminta Xiao Fan untuk menunjukkan belas kasihan. Long Si memuntahkan darah dan wajahnya memucat. Xiao Fan menghela napas, lalu berhenti, menatap dingin ke arah Long Si. Apakah kamu yakin? Niat membunuh yang ditunjukkan Long Si terhadap Xiao Fan barusan sangat nyata, dan Xiao Fan sangat jelas mengenai hal ini. Itulah sebabnya Xiao Fan menyerang dengan gegabah tadi. Aku menyerah. Long Si menggertakkan giginya, meskipun hatinya enggan, ia tak lagi punya cara dan tak bisa mengalahkan Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas dan melangkah turun dari panggung. Long Si juga berjuang untuk bangkit dan berjalan menuruni panggung dengan susah payah. Mereka berdua kembali ke tempat pavilion Zuilong bersama-sama. Apakah kamu baik-baik saja, Long Si? Pemimpin pavilion Zuilong bertanya dengan cemas, sambil menatap Long Si dari atas ke bawah. Tidak apa-apa, maaf. Long Si menghela nafas dan berkata dengan suara berat, sekarang dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Dia merasa sangat malu. Para tetua di pavilion Zuilong juga angkat bicara untuk menghibur Long Si, yang membuat wajah Long Si semakin merah dan dia merasa terhina. Syukurlah kamu baik-baik saja. Pemimpin pavilion Zuilong mengangguk, lalu menatap Xiao Fan. Mulai sekarang, kamu harus bersikap baik, mengerti? Aotian. Baik, Xiao Fan mengangguk. Bagus sekali. Pemimpin pavilion Zuilong mengangguk. Pertandingan berikutnya, kata sesepuh Istana Dewa Naga perlahan. Setelah beberapa hari, babak kompetisi ini akhirnya berakhir. Masih ada total 6 peserta yang tersisa, termasuk Xiao Fan. Selanjutnya, akan ada pertandingan eliminasi 1 lawan 1. Pemenangnya akan berhak bersujud kepada Kaisar Naga Ilahi. Tetua Istana Dewa Naga berbicara perlahan. Aturan kompetisi selanjutnya adalah 3 pemenang akan memenuhi syarat untuk bersujud kepada Kaisar Naga Ilahi. Kemudian, tempat pertama, kedua, dan ketiga akan ditentukan dari ketiga pemenang, tergantung pada peringkatnya. Waktu untuk bersujud kepada Kaisar Naga Ilahi sangat bervariasi. Baiklah, mari kita mulai kompetisinya. Tetua Istana Dewa Naga berkata perlahan. Kompetisi berikutnya adalah puncaknya. Siapapun yang menang akan berhak memberi penghormatan kepada patung Kaisar Naga Ilahi. Dan berapa banyak darah Kaisar leluhur naga yang bisa didapatkannya akan bergantung pada keberuntungannya sendiri. Pertandingan pertama, Long Kaiyan dari Sekte Senglong dan Long Aotian dari Pavilion Zuilong. Tetua Istana Dewa Naga berbicara perlahan. Mendengar ini, pemimpin Sekte Senglong tercengang. Ia tidak menyangka Long Kaiyan dari sektenya akan bertemu Xiao Fan. Pada saat ini, pemimpin Sekte Senglong sedang dalam suasana hati yang rumit, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Long Kaiyan memasang ekspresi dingin di wajahnya saat ia melangkah ke atas panggung. Xiao Fan menghela napas, dia juga naik ke panggung dan menatap Long Kaiyan. Aotian, ayo. Aotian, kamu harus menang. Saudara Aotian, ayo. Pemimpin pavilion Zuilong,
sekelompok tetua, dan banyak murid berbicara satu demi satu. Sekarang Long Aotian adalah satu-satunya yang tersisa di Paviliun Zuilong, dan dia harus berjuang untuk sekte tersebut. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu, kata Long Kaiyan dingin, matanya penuh dengan rasa jijik. Sepertinya kamu sangat ingin membunuhku, kata Xiao Fan dingin. Hehehe, begitukah? Long Kaiyan mencibir, api berkobar di sekelilingnya, dan sesaat kemudian, seekor naga api yang berkobar-kobar muncul. Ini adalah Dharma Naga Long Kaiyan. Sangat kuat, gumam Xiao Fan, ia tak menyangka Long Kaiyan akan sekuat itu, bahkan lebih kuat dari Long Xi. Mulai, tetua istana Dewa Naga berbicara, lalu sosoknya menghilang. Bunuh! Long Kaiyan meraung, dan api yang berkobar membakar bayangan naga merah itu, melepaskan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Saat berikutnya, Long Kaiyan menyerbu maju dengan momentum besar dan bertarung dengan Xiao Fan. Duar duar duar, duar duar duar, Xiao Fan dan Long Kaiyan bertarung satu sama lain. Dharma Naga dan naga merah saling berhadapan, dan aura mengerikan mengguncang segala arah. Sial, Long Kaiyan ini benar-benar menyembunyikan kemampuannya sebelumnya. Aku tidak menyangka ada monster yang begitu mengerikan di Sekte Senglong. Ini akhirnya, semua orang tidak berusaha menyembunyikan kelemahan mereka. Apakah mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka? Aku tidak menyangka Long Kaiyan akan sekuat ini. Bisakah Long Aotian menang? Tidak sulit untuk mengatakannya. Banyak penonton di dekatnya tercengang dan ternganga. Mereka tidak menyangka Long Kaiyan begitu kuat. Tentu saja, kekuatan Long Aotian juga tidak lemah. Lagi pula, Long Aotian baru saja mengatasi banyak kesulitan dan berjuang untuk mencapai posisi ini. Pemimpin Sekte Senglong memiliki ekspresi rumit di wajahnya, tetapi semua murid Sekte Senglong bersorak untuk Long Kaiyan. Lumayan, gumam pemimpin istana Dewa Naga sambil menatap Long Kaiyan. Kemudian, ia menatap Long Aotian. Pria ini memiliki aura yang kuat. Meskipun ia hanya setingkat ranah Ziyuan, fondasinya sangat kokoh. Mungkinkah dia adalah keturunan Kaisar Naga Ilahi? Gumam pemimpin istana Dewa Naga. Wujud naga sejati Long Aotian sangat kuat, dan garis keturunannya juga kuat. Sebagai pemimpin istana Dewa Naga yang mewarisi garis keturunan Kaisar Naga Ilahi, ia dapat merasakan energi asli yang sama dari Xiao Fan. Itulah nafas Kaisar Naga Ilahi. Oleh karena itu, pemimpin istana Dewa Naga bertanya-tanya apakah Long Aotian adalah putra tidak sah dari Yang Mulia Kaisar Naga Ilahi yang ditinggalkan. Jika begitu, maka semuanya masuk akal. Kekuatan Long Aotian sangat kuat, dan kekuatannya sangat kuat. Semuanya dapat dihelaskan. Bunuh! Long Kaiyan meraung, dan naga merah itu berubah menjadi naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Xiao Fan, seolah ingin membakarnya menjadi abu. Bermimpilah. Xiao Fan mendengus dingin, sosoknya menghilang seperti hantu, dan dia terus menghindari serangan Long Kaiyan. Pria bernama Long Kaiyan ini cukup kuat, yang membuat Xiao Fan pusing. Cara mengalahkan Long Kaiyan harus terlihat serendah hati mungkin. Sebenarnya Xiao Fan sudah diganggu oleh masalah ini sejak ia mulai mengikuti kompetisi. Bagaimana cara menang dengan cara yang sederhana tanpa menimbulkan kecurigaan? Mati. Melihat Long Aotian tampak linglung, Long Kaiyan menjadi semakin marah dan merasa diremehkan. Dia menyerang dengan kekuatan besar, tetapi tidak peduli seberapa keras Long Kaiyan menyerang, serangannya tidak dapat melukai Xiao Fan sedikit pun. Banyak penonton di dekatnya terkejut kenapa Long Kaiyan ini tidak lemah. Api itu sangat mengerikan. Bagaimana Long Aotian bisa selamat? Ya, kenapa begitu? Seberapa kuat Long Aotian ini? Semua orang di dekatnya terkejut dan rahang mereka ternganga. Benar, tiba-tiba, mata Xiao Fan berbinar dan dia memikirkan sebuah ide bagus. Saat berikutnya, kabut air yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar Dharma Naga Xiao Fan, dan kekuatan hukum atribut air meledak. Apa? Long Kaiyan terkejut. Kekuatan hukum. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Aotian benar-benar menguasai kekuatan hukum atribut air. Xiao Fan tampak bangga, ini adalah ide bagus.
Setelah diberkati dengan kekuatan hukum atribut air, Dharma Naga dan Dharma Naga Merah Longkaiyan menjadi lebih sengit satu sama lain, dan gelombang kabut naik. Begitu ya Long Aotian ini benar-benar memahami kekuatan hukum atribut air. Longkaiyan ini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ya, jika demikian, Long Aotian akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Ini aku tidak menyangka akan seperti ini. Kompetisi ini cukup menarik. Para penonton di dekatnya semuanya terkejut. Pemimpin Sekte Shenglong memiliki ekspresi rumit dan mengepalkan tinjunya, berharap Longkaiyan bisa menang. Namun situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Longkaiyan. Pemimpin Paviliun Zuilong dan semua orang di Paviliun Zuilong sangat gembira. Ayo kita lanjutkan, kata Xiao Fan dingin. Ark, teriak Longkaiyan keras. Longkaiyan sedang dalam momentum yang dahsyat, ia membakar esensi darahnya, mengorbankan masa hidupnya untuk membuat api kekuatan dharmanya semakin kuat. Bertarung, teriak Xiao Fan dan mulai bertarung dengan Longkaiyan. Duar, 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 ark. Meskipun Longkaiyan membakar darahnya dan mengorbankan hidupnya, ia semakin terpuruk ketika kekuatan hukum ditekan, ia dipukuli habis-habisan oleh Xiao Fan dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Kamu kalah, kata Xiao Fan dingin, lalu menyerang tanpa ampun, mengalahkan Longkaiyan tanpa ampun. Longkaiyan terjatuh dari kehampaan, tubuhnya hancur berkeping-keping. Matanya kosong dan kabur, dia tidak mau percaya bahwa dia telah kalah. Aku kalah, gumam Longkaiyan. Kali ini, Long Aotian menang. Tetua Istana Dewa Naga berbicara perlahan dan mengumumkan kemenangan Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia turun dari panggung dan tiba di tempat Paviliun Zuilong. Bagus sekali, Aotian. Melihat Xiao Fan kembali, pemimpin Paviliun Zuilong sangat gembira dan tertawa. Hahaha, sepertinya yang diharapkan dari Aotian. Ya. Kerja bagus Aotian. Kamu kuat sekali, Aotian. Hal yang sama juga berlaku bagi banyak tetua Paviliun Zuilong, mereka semua gembira. Xiao Fan mengangguk, ekspresinya masih tenang. Jenius yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya melemparkan pandangan iri ke arah Xiao Fan pada saat ini. Pertandingan berikutnya, kata tetua Istana Dewa Naga perlahan. Akan ada 2 kompetisi lagi setelah itu, untuk memilih 2 jenius terkuat di alam naga ilahi, dan kemudian mengadakan pertarungan puncak. Jika orang lain, mereka pasti akan memperhatikan pertempuran yang akan datang. Namun, Xiao Fan sudah benar-benar kehilangan minat, ia memikirkan bagaimana caranya mengalahkan 2 lawan lainnya. Kemenangan yang wajar dan tidak akan dicurigai. Jika memang tidak berhasil, hanya ini jalan satu-satunya Xiao Fan memikirkannya, meninggalkan wilayah Paviliun Zuilong dan pergi ke sudut. Setelah tiba di sana, Xiao Fan mengeluarkan zirah pembunuh naga dari cincin penyimpanannya. Ia mengembuskan napas dan mulai memurnikannya dengan darah. Tak seorang pun di sekitar menyadari gerakan Xiao Fan. Bagaimanapun, tengah terjadi kompetisi dan perhatian semua orang tertuju pada ring. Hanya pemimpin Istana Dewa Naga yang raut wajahnya berkedut saat melihat tindakan Xiao Fan. Anak ini, apakah dia berencana untuk bergabung dengan Sekte Salong di masa depan? Tentu saja dia tahu tentang zirah pembunuh naga, itu adalah harta karun paling berharga milik Sekte Salong, tetapi sekarang benda itu ada di tangan Long Aotian. Kecuali Long Aotian bersedia bergabung dengan Sekte Salong, kekuatan ini pasti tidak akan setuju menyerahkan zirah pembunuh naga kepada Xiao Fan. Xiao Fan tampak tenang dan masih menyempurnakan zirah pembunuh naga, ia tidak menyadari bahwa pemimpin Istana Dewa Naga memperhatikannya. Sebenarnya, ketika Xiao Fan menyempurnakan zirah pembunuh naga, ia sudah memikirkannya matang-matang. Bahkan jika ditemukan oleh seseorang, itu bukan masalah besar. Paling banter, Paviliun Zuilong akan tidak senang, dan bahkan bertanya mengapa. Pada saat itu, dia bilang dia berpura-pura bergabung dengan sekte mereka dan menipu zirah pembunuh naga itu agar memberikannya kepadanya. Setelah menang,
dia akan mengembalikan zirah pembunuh naga itu kepada mereka. Alasan ini logis dan masuk akal. Bahkan jika pemimpin Paviliun Zuilong dan yang lainnya mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan bisa berkata apa-apa. Mereka bahkan mungkin memujinya karena pintar. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fan berusaha keras untuk memenangkan permainan secara wajar. Anak ini cukup licik, seru pemimpin Istana Dewa Naga. Demi menang, Long Aotian bisa menggunakan segala cara. Faktanya, hanya monster seperti itu yang bisa melangkah jauh dan memiliki masa depan yang cemerlang. Pemimpin Istana Dewa Naga mengagumi Long Aotian karena menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia bahkan punya ide untuk menjadikan Long Aotian sebagai muridnya. Kompetisi berlanjut, dan setelah 3 jam, babak kedua berakhir. Keluarga kerajaan Longling menang dan mendapat 1 dari 3 tempat. Pada saat ini, Xiao Fan akhirnya menyempurnakan zirah pembunuh naga. Ia menghela napas lega dan kembali ke Paviliun Zuilong. "Kemana saja kamu?" tanya pemimpin Paviliun Zuilong. Ia tidak menyadari bahwa Long Aotian baru saja pergi diam-diam. "Memulihkan cedera," kata Xiao Fan sambil tersenyum. Pemimpin Paviliun Zuilong mengangguk, lalu ragu sejenak, mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Xiao Fan. Xiao Fan tertegun, mengambil botol giok itu dan memeriksanya. Matanya berbinar. "Ambillah ini baik untukmu," kata pemimpin Paviliun Zuilong sambil tersenyum. "Ya." Xiao Fan mengangguk. Ada pil emas di dalam botol giok, memancarkan aura yang kuat. Ada juga aura pil naga sejati yang menyelimutinya. Terlihat jelas bahwa pil ini luar biasa. Xiao Fan meminum pil itu, dan auranya langsung naik sedikit. Di dekatnya, sekelompok pengikut Paviliun Zuilong sangat iri, terutama Long Si dan Long Ba, yang air liurnya hampir menetes. Tapi sekarang pil ini telah diminum oleh Long Aotian. Terlebih lagi, berdasarkan kekuatan Long Aotian, mereka tidak punya hak untuk merasa tidak puas. "Terima kasih, pemimpin Paviliun," Xiao Fan tertawa. "Ini masalah kecil." Pemimpin Paviliun Zuilong tersenyum acuh tolak acuh. Ia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya berdarah karena sakit hati. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.